Bapak-Bapak, adanya sidang isbat ini karena pertama karena sudah ada regulasinya. Nah, sudah ada regulasinya dan dilacak dari sejarah juga, sejarahnya cukup kuat, gitu kan. Nah, bahkan yang jadi kiblat pertama untuk ahli falakiyah itu adalah Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Buya Saluddin Jambe. Nah, cuman hari ini memang entah kenapa berpindah ke Jawa. Allahu a'lam bishawab. Baik, untuk yang kedua, pemateri kita Bapak Haji Bapak Dr. Hadi, dengan materi beliau unifikasi kalender Islam. Sejauh mana kemungkinan ini? Jangan-jangan beliau ini memberi iming-iming untuk kita dan memberikan mimpi untuk kita punya kalender satu se-Indonesia, se-dunia. Kita persilakan kepada beliau. Waktu kita tidak panjang, Pak. Sampai jam 6 jarum panjang kita. Ya, siap. Terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya saya berterima kasih kepada Kang Abel Kemenak Sumatera Barat yang sudah menyiapkan FGD forum ini sehingga kita bisa saling diskusi. Kemudian Bapak Setda Provinsi Sumatera Barat, terus Pak Ketua PTA Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat, Koordinator PHD Profesor Asrin Siswani, kemudian Bapak Ibu pimpinan di sini yang hadir, dan perwakilan dari Ormas Islam dari NU, Muhammadiyah, dan LDI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Oke, saya izin bisa berdiri ya, Prof. Ya, jadi mungkin lebih nyaman saya berdiri biar semangat ceritanya karena waktunya cuma 10 menit. Oke, kalau kita lihat belajar kemarin Ramadan 1445 Hijrah, ternyata untuk wilayah Indonesia itu hanya Papua, Ternate yang belum masuk tinggi hilalnya di atas 0 derajat, artinya belum masuk di ufuk. Jadi kenapa kemarin pemerintah itu menggenapkan menjadi puasa kita menjadi tidak pas ketika ruqyah, tapi digenapkan di 1 hari, ya. Tapi ketika tanggal ini Ahad 10 Maret, tapi ketika tanggal 11 Maret kita lihat, ya, kalau kita lihat tanggal 10 Maret ini di Pasifik, ya, Laut Pasifik, yaitu Jepang, Taiwan, China, itu wilayahnya belum masuk 0 derajat di bawah ufuk, hilal masih di bawah ufuk. Tapi tanggal 11 Maret, alhamdulillah semuanya masuk. Nah, masalahnya di sini adalah Ummul Qura di Mekah. Di Mekah itu masih 1 derajat. Ya, di Mekah sudah menyatakan bahwa masuk awal Ramadan. Nah, ini yang jadi kita kemana nih? Ke Mekah atau kita untuk wilayah Indonesia, kan gitu ya? Kalau puasanya, kalau kita di Sumatera Barat, kita di Jawa mungkin bisa ngikut, tapi teman-teman di Papua mungkin belum saatnya. Kalau dilihat secara ilmi, ya, tapi itu kan nanti ada pemahaman yang lain terkait dengan imkanul ruqyah gitu ya, dan lain-lain. Oke, lanjut. Kemudian kalau kita lihat Syawal, ternyata alhamdulillah kalau lihat peta dunia hampir seluruhnya, ya, tanggal 9 April, ini tanggal 8 April kemarin seluruhnya masih di bawah minus. Jadi di bawah ufuk, tapi tanggal 9 April hari ini seluruhnya sudah di atas ufuk. Nah, makanya seluruh dunia sekarang bersuka cita, Lebaran insya Allah besok, kan gitu ya. Kalau kemarin kan Lebaran insya Allah 1 Ramadan, kita nggak tahu besok atau lusa kan. Kalau sekarang insya Allah besok. Nah, kemudian ini menariknya adalah ada kejadian fenomena gerhana matahari yang terjadi di Amerika. Coba kita lihat. Nah, di wilayah Amerika terjadi gerhana matahari
yaitu terjadi pada jam 18.20.47 Universal Time, yaitu hari Senin. Ya, kalau di Indonesia local time-nya jam 11.20, tapi di Indonesia jam 1.20 tadi malam. Ya, itu gerhana matahari itu membuktikan sebenarnya teman-teman dari ilmu falak sudah mengetahui bahwa gerhana matahari adalah istimewa atau konjungsi, ya kan? Nah ini benar, ini diakui bahwa perhitungan itu tidak ada masalah lagi. Yang namanya hisab itu tidak ada masalah lagi, sudah selesai perhitungannya. Dan itu ketepatannya sangat tepat sekali. Ketepatannya itu 0,01, ya itu sangat tepat sekali. Jadi karena kita selalu koreksi, ya perhitungan yang dikeluarkan oleh BMKG, almanak dan kalender Islam yang dikeluarkan oleh BMKG, itu kita selalu melakukan koreksi-koreksi yang setiap tahunnya ternyata di seluruh dunia itu terjadi gerhana matahari 2 kali dalam setahun di dunia. Oke, ini suatu hal yang menarik terjadi. Ini menyatakan bahwa ketika ini sudah masuk berarti memang sudah masuk bulan baru ketika matahari terbenam. Oke, lanjut. Nah, kita lihat Dzulhijjah. Dzulhijjah juga ternyata hari Kamis tanggal 6 itu seluruh dunia, ya kecuali Arab Saudi, ya kecuali bagian utara Samudra Hindia dan Atlantik, ya ke atas, ya itu masuk di atas 0, ya tapi seluruh Indonesia di bawah ufuk, dan kemudian hari Jumat sudah masuk tanggal gini. Ini akibatnya apa? Akibatnya terjadi perbedaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Apakah Arab Saudi menentukan itu 1 Dzulhijjahnya itu berarti hari Jumat, dan Indonesia 1 Dzulhijjahnya hari Sabtu? Karena yakin bulan Dzulhijjah nanti Muhammadiyah dan NU pasti sama. Kan gitu ya, pasti sama. Itu Mekah yang beda. Masalahnya seperti itu. Dan masalahnya Hizbut Tahrir bingung nih. Teman-teman saudara-saudara kita dan Hizbut Tahrir bingung karena dia pasti mengikut Mekah. Kan gitu ya. Nah itu yang jadi suatu perdebatan yang ini. Akhirnya kita mencoba melakukan lembaga falak nasional itu mencoba melakukan bagaimana diskusi-diskusi panjang terkait dengan unifikasi kalender. Ya dulu zaman sahabat, ya ketika zaman Umar, karena kesulitan tadi melihat ruqyah karena tertutup awan terus, akhirnya ditetapkan menggunakan tanggal di mana 30/29, menggunakan bukan tanggal, bulan, ya bulan. Jadi 30 ada 30/29 berdasarkan bentuk tangan. Ya, itu sama dengan Masehi, ya. Nah, akhirnya berkembang bagaimana ilmu pengetahuan, akhirnya ternyata kita bisa menghitung posisi benda langit dengan baik sampai saat ini. Oke, lanjut. Nah, dari 2004 jelas sekali bahwa fatwa MUI menyatakan bahwa adanya penentuan awal bulan Ramadan, Syawal, Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan membahas bersama ormas-ormas Islam dan pahala ahli terkait. Ini cita-cita di 2004. Oke, lanjut Pak. Nah, kemudian kriteria ini yang diusulkan oleh Prof. Thomas, ya. Jadi kriteria bagaimana kriteria baru tahun 2010 bahwa idenya adalah minimal 4 derajat setara dengan 3 derajat dan elongasi 6 derajat, ya. Ini kenapa? Karena diharapkan 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat itu hilal mungkin terlihat. Tapi di mana? Dilewati yang tinggi hilal itu. Artinya kalau kita menangkap di Tua Pejat di wilayah barat Indonesia atau di Sabang, maka seluruh wilayah Indonesia sudah masuk di atas 0. Harapannya seperti itu. Jadi target dari teman-teman tim hisab ruqyah nasional ini berharap bahwa seluruh Indonesia yang penting masuk dulu, ya. Maka 3 derajatnya itu di mana? 3 derajat di wilayah paling barat Indonesia. Jadi bukan 3 derajat di wilayah Indonesia bagian timur, tapi wilayah Indonesia bagian barat. Oke, lanjut Pak. Terus kemudian ini Mabim 2014 jadi mengusulkan suatu hal yang baru yang tadinya cuma tinggi hilal
Ini menjadi elongasi 6,4 derajat, ya. Tinggi hilal masih di atas 3 derajat. Oke, lanjut Pak. Nah, tindak lanjut dari ini maka 2015 tanggal 15 Agustus dilaksanakan halakoh penyatuan metode penerapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Hijriah oleh MUI. Terus halakoh tersebut dengan pertemuan pakar astronomi 21 Agustus 2015 penentuan kriteria awal bulan Hijriah untuk disampaikan MUI pada Munas MUI 2015. Nah, dari sini maka diusulkanlah kriteria tersebut menjadi 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat. Itu wilayah Indonesia bagian barat, paling ujung barat Indonesia. Tujuannya agar wilayah seluruh Indonesia bagian timur masuk, diharapkan di atas 0 derajat. Oke, lanjut. Nah, kemudian 2016 MUI mengusulkan ke Mabim dan alhamdulillah diterima. Mabim adalah perkumpulan menteri-menteri di Asia Tenggara. Jadi diterima tinggi bulan 3 derajat, elongasi 6,4 derajat dan umur bulan 8 jam. Nah, menariknya ini kalender hijrah global Turki, ya. Usulan dari Profesor Dr. Yusuf Kordowi mengusulkan bahwa bagaimana tinggi hilal seluruh dunia itu 5 derajat, yang penting 5 derajat, elongasi 8 derajat di seluruh dunia. Masalahnya adalah kalau seandainya konjungsinya terjadi di istimanya terjadi di Samudra Hindia, maka Indonesia akan selalu ketinggalan. Ya, itu jadi masalah ketika usulan dari Turki ini jadi masalah. Maka lanjut Pak. Ya, maka 2017 kita mencoba lagi pendekatan lagi yang kita mengundang beberapa negara Islam untuk menghadiri yang disebut dengan Seminar Internasional Ilmu Falak yang dilaksanakan di Hotel Arya Duta bersama Kemenak. Oke, lanjut. Nah, rekomendasinya adalah kriteria awal bulan elongasi bulan minimal 6,4 derajat, tinggi bulan minimal 3 derajat pada saat maghrib di kawasan barat Asia Tenggara. Diharapkan seperti itu. Kemudian batas tanggal internasional dijadikan sebagai batas tanggal kalender Islam. Jadi ada juga yang mengusulkan kenapa batas tanggalnya nggak di Mekah aja. Nah, masalahnya kalau di Mekah, batas tanggalnya di Mekah, maka akan terjadi perbedaan hari. Ya kan, perbedaan hari dunia itu merepotkan ketika terjadi bisnis transaksi, ya. Satu mungkin Masehi, satu menggunakan ini, terjadi beda hari walaupun dari set yang sama, siang yang sama. Tapi kalau tanggalnya itu diusulkan oleh tim ahli falak Indonesia itu ditaruh di garis tanggal, itu pas. Jadi hari walaupun menggunakan kalender Masehi maupun kalender Hijriah tetap harinya sama pada dari set yang sama. Jadi pada saat siang yang sama. Walaupun nanti hitungannya berubah, tanggal Hijriah itu berubah pada maghrib kan gitu ya. Tapi dari setnya itu sama. Jadi ketika nanti persuratan itu masih benar, masih hari Ahad, ya hari Ahad. Menggunakan apapun sama. Itu targetnya sebenarnya. Oke, kita mengusulkan ke OKI menjadi otoritas kolektif dalam menetapkan kalender Islam global. Ini masih berjuang sebenarnya Pak. Ayo lanjut Pak. Nah, ini target Mabim 2017 kita seperti ini apa yang kita lakukan di Mabim, yaitu tinggi derajat 3, tinggi hilal 3 derajat, terus kemudian elongasi 6,4 derajat. Lanjut Pak. Nah, ini kriteria baru sudah disepakati oleh menteri-menteri agama di ASEAN. Lanjut. Nah, bagaimana kita mewujudkan kalender Islam yang mapan? Lanjut Pak. Nih, pertama ada kriteria tunggal yang disepakati. Pertama kita sepakati dulu. Mudah-mudahan ini sepakat. Karena dulu zaman Utsmaniyah, Turki Utsmaniyah, ya harus sepakat, ya. Karena mereka menggunakan masih menggunakan tanggal yang seperti ini. Artinya menggunakan tangan, ya. Batas wilayah yang disepakati ada otoritas tunggal yang mengaturnya. Nah, otoritas tunggal yang belum sepakat. Lanjut Pak. Nah, tanpa kesepakatan itu ya ada beragam kalender Islam, tentu pasti. Lanjut Pak. Nah, jadi kita belajar dari kemarin Ramadan, ternyata ya penentuan awal Syawal tanggal 8 hari ini yang kemarin itu masih semuanya di bawah ufuk, kecuali di Amerika. Masalahnya di Amerika ini sudah beda hari kan, kebalikan, jadi beda hari. Nah, jadi dia lebih terlambat. Nah, maka terus lanjut Pak.
Nah, untuk tanggal 9 hampir semuanya sama, dan menariknya di wilayah Selandia Baru itu tinggi hilal ya 0 derajat. Ya, lanjut. Ini suatu contoh yang paling paling mendekati lah, paling stabil lah untuk cita-cita di cita-cita kita menentukan titik markasnya di Selandia Baru. Oke, lanjut. Nah, karena kita menentukan garis tanggalnya di Selandia Baru atau di Uzi, maka kalau kita lihat di sini, kalau di Selandia Baru itu matahari terbit, maka di Afrika Barat matahari terbenam. Makanya kalau di wilayah Samudra Pasifik negeri terbit matahari, kalau wilayah Timur Tengah bilang negeri Maghribi kan, matahari terbenam. Ya, jadi ini pas satu dayset yang sama. Artinya satu siang yang sama, di mana tanggal juga nggak akan tanggal tidak berubah dan hari tidak berubah, walaupun menggunakan Hijriah maupun menggunakan Masehi. Harinya tetap sama, walaupun tanggal Hijriah dan Masehi itu masih berbeda, tapi harinya sama. Jadi tidak ada kebingungan. Nah, inilah yang diusulkan, bagaimana titik ininya adalah di Pasifik. Cuman ada pertanyaan, kan nanti istimanya berpindah-pindah, Pak. Nah, istima pasti berpindah-pindah. Buktinya kemarin istimanya ada di Amerika, gitu ya. Nah, kita lanjut, Pak. Nah, inilah yang kita usulkan, di mana di zona hisap ini, wilayah Samudra Pasifik itu yang tadinya dibilang yang penting tinggi hilal 3 derajat, ini 3 derajat di sini. Ya, 3 derajat itu di sini. Jadi sebenarnya kalau di atas 3 derajat hilal bisa diamati. Berdasarkan ODE baru 6 derajat malah. Nah, jadi ini adalah zona hisap. Zona hisap artinya jangan berharap deh kalau melakukan ru'yatul hilal, kan gitu ya. Karena nggak mungkin teramati untuk ketika istimanya di wilayah kayak di Amerika, di mana gitu ya. Terus kalau yang zona Samudra India itu bisa diamati. Ya, bisa diamati. Nah, kemudian zona istimal di mana? Zona istimal ya di Afrika Barat sampai Amerika, gitu ya. Nah, itu yang yang kita usulkan, semoga bisa diterima oleh lembaga internasional supaya hitungannya seperti ini. Ya, lanjut, Pak. Nah, kita sebenarnya, saya ngambil dari NASA, kita sudah bisa menghitung 1000 tahun terjadi gerhana matahari. Nah, ini salah satu contoh gerhana matahari 100 tahun ke depan, gitu ya. 100 tahun ke depan udah bisa dihitung ya. Ternyata dalam waktu 100 tahun ke depan itu 1 tahun terjadi gerhana matahari 2 kali. Ya, ini yang menarik, dan kita bisa hitung bahkan sampai 1000 tahun yang lalu ya, kita bisa hitung. Sehingga posisi istima di mana kita bisa hitung. Nanti kita benar-benar hasil penelitian itu, mudah-mudahan ada adik-adik mahasiswa dari UIN Imam Bonjol, UIN Wali Songo yang mengkaji itu dengan detail secara ilmiah, sehingga benar-benar meyakinkan bahwa istima memang berpindah-pindah, tapi bisa dilakukan klasifikasi di sini. Itu yang paling penting. Dan mudah-mudahan di sini saya lihat ada mahasiswa dari UIN Wali Songo ya. UIN Wali Songo hadir ilmu falak. Oke. Mudah-mudahan di UIN Imam Bonjol buka ilmu falak juga. Iya. Nah, sih, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi itu. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita berharap bahwa titik markasnya kita berharap di titik daysite, titik markas hitungnya. Kemudian kita berharap juga bahwa ini akan menjadi kajian tim ilmu falak selanjutnya secara akademis, supaya benar-benar meyakinkan bahwa ini menjadi suatu dasar kebersamaan kalender Islam global. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.